Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifas Fadila dengan NIM 0904062480. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung linear programming menggunakan Excel Solver, di mana ini adalah bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Sains kelas H6A.3. Langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu kita menginstal menu solver pada menu data di pojok kanan atas ini. Di sini saya sudah mendownload, jadi sudah muncul. Untuk cara mendownloadnya cukup mudah, yaitu dengan cara klik menu file, lalu klik menu option, lalu klik add-ins, dan pilih di menu manage dan lalu klik go. Untuk pada bagian menu solver add-in, kalian langsung centang saja dan lalu klik OK. Jika berhasil, maka install solver Excel-nya sudah selesai. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu menambahkan variabel fungsi tujuan constraint-nya ke yang sudah ditulis di buku ini ke dalam Excel-nya, yang dimana pada solusinya atau di kolom kuning ini, yaitu variabel keputusannya masih 0 karena masih belum ada. Untuk selanjutnya, yaitu koefisien dari tujuan atau objeknya, yaitu pada X1 sebesar 3000 dan X2 sebesar 2000. Lalu selanjutnya ada di constraint pertama atau di cutting. Untuk X1 nya yaitu sebesar 1 dan X2 nya sebesar 1. Selanjutnya di constraint kedua yaitu polishing, dimana X1 nya sebesar 2 dan X2 nya sebesar 1. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung atau memasukkan rumus dari fungsi tujuannya, yaitu dengan cara masukkan rumus sama dengan sum product, dimana langsung klik yang pertama blok koefisien tujuannya yaitu 3000 dan 2000, lalu titik koma ataupun koma tergantung versi Excel-nya teman-teman, yaitu yang kedua di warna merah ini kalian blok variabel keputusan yang kolom warna kuning ini, lalu klik enter. Hasilnya 0 karena variabel keputusannya masih belum ada atau masih 0. Lalu kita akan memasukkan rumus dari nilai kendalanya teman-teman, dengan rumus sama, yaitu sama dengan sum product. Untuk yang di tulisan biru ini kalian bisa blok di constraint pertama di X1 dan X2 nya, yaitu sebesar 1 di X1 dan X2 nya sebesar 2, X2 nya sebesar 1. Lalu titik koma ataupun koma menurut versi Excel teman-teman, dan kemudian blok variabel keputusan untuk yang di tulisan merah ini teman-teman, lalu klik enter. Hasilnya 0 karena variabel keputusannya masih belum ada. Lalu selanjutnya
menghitung nilai kendala di constraint keduanya atau di polishingnya. Itu rumusnya sama juga, menggunakan sama dengan sum product, yaitu yang pertama dengan mengeblok koefisien dari constraint kedua, yaitu di X1 nya sebesar 2 dan di X2 nya sebesar 1, lalu titik koma ataupun koma. Dan yang kedua kita blok di variabel keputusannya di yang warna merah ini, lalu kita klik enter aja. Hasilnya sama 0 karena di variabel keputusannya masih belum ada. Selanjutnya kita akan menentukan LHS, yang dimana menentukan LHS dan RHS, yang dimana LHS itu adalah hasil perhitungan dari variabel keputusan yang di kolom kuning, warna kuning ini teman-teman, berdasarkan koefisien dari kendala atau constraint-nya, yang dimana ini constraint pertama dan constraint kedua koefisiennya itu berbeda. Dan ini adalah simbol kurang dari, dan RHS ini adalah nilai batas kendala yang seperti di dalam foto atau di buku ini, yaitu di constraint pertama nilai batas kendala atau RHS-nya sebesar 80, dan di constraint kedua nilai RHS atau nilai batas kendalanya sebesar 100. Lalu langsung saja langkah selanjutnya, yaitu kita akan menghitung linear programmingnya menggunakan menggunakan metode solver di Excel ini teman-teman, yaitu klik pada menu data, lalu pergi ke pojok kanan atas, di situ ada tulisan solver, teman-teman klik. Lalu untuk set objektifnya ini kalian blok yang di fungsi tujuan yang ada di warna hijau. Lalu untuk tujuannya yaitu max, karena kita mencari max tujuannya. Untuk yang di pada menu ini kalian blok yang di kolom kuning atau variabel keputusan. Lalu pada menu constraint kalian add. Untuk yang pertama call reference-nya yaitu di kolom LHS constraint pertama yang warna biru ini. Lalu untuk simbolnya kurang dari, dan constraint-nya yaitu di constraint pertama sebesar 80. Lalu klik add lagi. Di call reference-nya kita pilih nilai kendala pada constraint kedua, lalu simbolnya kurang dari, dan constraint-nya dan batas kendalanya itu di constraint kedua yaitu sebesar 100. Lalu klik OK teman-teman. Jangan lupa yang ini di pada menu make unconstrained variable non negatif teman-teman centang. Lalu pada select a solving method kita pilih simplex linear programming, lalu teman-teman klik solve. Untuk ini untuk laporannya yaitu teman-teman bisa centang semua untuk mengetahui laporannya, lalu klik OK. Solver di sini kita sudah mengetahui variabel keputusan dari X1 nya yaitu sebesar 20 dan X2 nya sebesar 60. Untuk fungsi tujuannya sebesar 180.000, dan untuk nilai kendala dari constraint pertama atau cutting itu sebesar 80, dan untuk constraint 2 yaitu sebesar 100. Di variabel keputusan 20 ini jadi itu kesimpulannya begini, sebuah PT
atau sebuah perusahaan itu membutuhkan atau harus memproduksi sekitar 20 lusin kereta api dan 60 lusin mobil setiap hari untuk mencapai target maksimum, yaitu target maksimumnya sebesar 180.000 dalam keuntungannya per harinya. Jadi mungkin itu saja. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.